البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Kita masih berada pada pembahasan pembatal keislaman, nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yang terakhir kita ambil adalah pembatal keislaman yang ke-9, yaitu barang siapa yang meyakini diperbolehkannya keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka sungguh dia telah kafir. Karena apa? Karena beda posisi dan keadaannya beda. Jadi jangan disamakan ya. Kenapa beda? Nah, barakallahu fikum, keadaannya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir, dua-duanya adalah nabi. Dan waktu itu yang namanya nabi itu, masing-masing nabi diutus pada kaumnya sendiri-sendiri. Paham ya? Jadi tidak ada ilzam kewajiban bagi Nabi Khadir mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian juga tidak ada kewajiban bagi Nabi Musa mengikuti syariatnya Nabi Khadir alaihissalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun kalian bukan nabi. Apa faktor apa yang menyebabkan kalian tidak mau mengikuti atau keluar dari syariat Rasulullah? Kan gitu. Kalau mereka berdua, dua-duanya nabi. Dan tidak diharuskan mengikuti nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, karena diutus masing-masing nabi itu pada kaumnya secara khusus. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau diutus untuk umat seluruhnya, sehingga mau tidak mau kalian harus mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih sabahullah, halaman 78. Wa amma ihtijajuhum bil Khadir wa annahu wasi'ahu al-khuruj an syari'ati Musa alaihissalam, fa hadha dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim. Fa innahu la yakhfa ala man 'indahu adna ilmin wa basiratin anna risalata Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam 'ammatun li jami'i tsaqalain ila yaumil qiyamah. Adapun hujjah mereka atau pendalilan mereka dengan Khadir, maksudnya pendalilan mereka dikiaskan hujjah mereka dengan Khadir. Khadir aja boleh keluar dari syariat Nabi Musa, Khadir aja enggak taat dengan syariat Nabi Musa, masa kita harus taat dengan Nabi Muhammad, kata mereka. Masa kita harus taat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun ihtijaj itu hujjah mereka, argumen mereka, pendalilan mereka dengan Khadir, wa annahu wasi'ul khuruj an syariati Musa alaihissalam, bahwasanya Khadir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, fahadha dalilun, maka ini adalah dalil ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim, dalil yang menunjukkan bodohnya mereka dan sedikitnya pemahaman mereka. Allahul musta'an. Fa innahu la yakhfa ala man 'indahu adna ilmin wa basiratin, karena sesungguhnya tidak asing lagi, tidak tersembunyi lagi bagi orang yang memiliki ilmu yang paling sedikit saja atau ilmu yang paling rendah saja, bahwasanya risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulannya itu umum untuk mencakup li jami'i tsaqalain ila yaumil qiyamah, umum mencakup seluruh barakallahu fikum jin dan manusia sampai hari kiamat nanti. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau kalian harus kembali dan juga mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Artinya ikutilah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan untuk kalian, dan jangan kalian menjadikan yang selain Allah Subhanahu wa taala
sebagai pemimpin-pemimpin. Sedikit sekali orang yang mau mengingat. Dalam artian barakallahu fikum kita mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nah, artinya apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian atau apa-apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah, jauhilah. Dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Ini semua dalil masalah ittiba', mengikuti jejaknya dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lainnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan memberikan kecintaannya kepada kalian semuanya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Paham ya? Yang Arabnya, yang Ajamnya, semuanya. Yang kulit putih, kulit hitam, yang mata barakallahu fikum, yang mata biru atau mata yang lainnya, semuanya mencakup. Barakallahu fikum, semuanya harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam pembebanan syariat ini pada asalnya orang-orang kufar saja itu aslinya terbebani juga ya. Cuman mereka tidak mau melaksanakannya. Oleh karena itu ketika ditanya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Orang kufar. Barakallahu fikum. Jadi kalau mereka seandainya masuk Islam dan salat, mereka masuk juga. Paham ya? Ini pendalilan yang dipakai para ulama bahwasannya barakallahu fikum, khitab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu umum sifatnya. Barakallahu fikum. Cuman karena hikmah di balik itu semuanya adalah hikmah syar'iyyah, bisa terjadi bisa tidak terjadi. Karena hikmah terbagi menjadi dua, hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Hikmah itu tujuan. Paham ya? Ya, tujuan Allah Taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Namun apakah semua orang beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak. Paham ya? Ada yang kafir, ada yang muslim. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Paham ya? Hikmah syar'iyyah itu adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai saja dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Adapun hikmah kauniyah adalah hikmah yang ada keterkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai dan perkara yang Allah Taala benci, namun mesti terjadi. Itu hikmah kauniyah. Paham ya? Untuk memahami ini jangan sampai gagal ya. Gagal paham maksudnya ya. Barakallahu fikum. Dan hikmah terbagi menjadi dua. Hikmah kauniyah sama hikmah syar'iyyah. Hikmah itu arti bebasnya adalah tujuan. Ya, tujuan yang sifatnya syar'iyyah, tujuan yang sifatnya apa? Barakallahu fikum, kauniyah. Kalau syar'iyyah itu perkara yang Allah Taala cintai saja dan belum tentu terjadi. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Beribadah. Ibadah Allah Taala cintai atau tidak? Cintai. Tapi apakah semuanya terwujudkan beribadah semuanya? Tidak. Ada yang ibadah, ada yang tidak. Menunjukkan apa? Tidak harus terjadi hikmah syar'iyyah. Adapun hikmah kauniyah itu perkara yang mencakup perkara yang Allah Taala cintai dan perkara yang Allah Taala benci. Tapi mesti terjadi. Contohnya, Abu Lahab memang Allah Taala takdirkan dalam keadaan dia kufur dan meninggal di atas kekufuran dan kafir. Kekufuran di Allah Taala cinta atau Allah Taala benci? Benci, dan mesti terjadi kufurnya Abu Lahab tersebut. Itu namanya hikmah kauniyah. Paham ya? Imannya Abu Bakar Siddiq. Imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanan Allah Taala cintai tidak? Tidak, cintai. Dan mesti terjadi enggak? Mesti terjadi pada Abu Bakar Siddiq tersebut. Paham ya? Oleh karena itu hikmah yang ada pada imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah hikmah syar'iyyah dan kauniyah dua-duanya. Ya enggak? Syar'iyyah karena Allah Taala cintai, kauniyah juga mencakup cintai dan mesti terjadi. Paham ya? Dua-duanya. Sekarang imannya barakallahu fikum Abu Talib. Abu Talib itu masih diharapkan beriman enggak aslinya waktu itu? Namun keimanan yang Allah Taala cintai, barakallahu fikum tidak terwujudkan pada Abu Talib. Paham ya?
Nah hikmah di sini, hikmah apa di sini kira-kira? Kalau kauniyah mesti terjadi. Beriman nggak Abu Talib? Berarti nggak terjadi kan? Kalau kauniyah mesti terjadi. Hati-hati ya, jangan gagal paham ya. Nah, barakallahu fikum, Abu Talib, Rasulullah tetap mendakwai agar beriman. Nah, keimanan ini Allah cintai atau tidak? Cintai. Tapi terjadi nggak pada Abu Talib? Berarti hikmah apa? Apa? Ya yakin? Apa? Syar'iyah ya, syar'iyah. Kenapa syar'iyah? Karena hikmah syar'iyah itu perkara yang apa? Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Keimanannya memang dicintai, tapi terjadi enggak? Enggak terjadi syar'iyah. Sekarang sebaliknya. Nah, barakallahu fikum, kekufuran yang ada pada Abu Bakar Siddiq. Paham ya? Ini mencontohkan para ulama ya. Nah, barakallahu fikum, kekufuran sendiri Allah Ta'ala benci. Paham ya? Dan tidak terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Berarti itu kekufuran untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu hikmah apa, syar'iyah atau kauniyah? Apa? Mesti terjadi. Berarti Abu Bakar hati-hati. Belum? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, kekufuran yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, itu kalau seandainya ditakdirkan, barakallahu fikum, dalam artian, ini sekedar contoh saja ya. Barakallahu fikum, itu kekufuran itu sendiri Allah Ta'ala benci, ya enggak? Nah, terjadi enggak pada Abu Bakar Siddiq? Berarti ya kenapa di situ? Apa? Syar'iyah? Tidak syar'iyah, tidak kauniyah. Berarti enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Enggak syar'iyah, enggak kauniyah. Karena dibenci dan tidak terjadi juga. Paham ya? Tidak syar'iyah, tidak kauniyah itu bisa dilihat pembahasannya itu dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid. Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan masalah hikmah syar'iyah sama kauniyah. Jadi sebenarnya perbedaannya itu mudah. Kalau hikmah syar'iyah itu adalah hikmah allati tata'allaq bi ma yuhibbuhu Allah yardah. Waqad taqa' waqad la taqa'. Itu. Hikmah syar'iyah itu hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Paham ya? Itu hikmah syar'iyah. Wal hikmatul kauniyah, hikmah kauniyah itu adalah hikmah allati tata'allaq bima yuhibbuhu Allah wa ya'bah. Jadi hikmah yang apa? Yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. La budda an taqa', tapi harus terjadi atau mesti terjadi. Itu hikmah kauniyah. Barakallahu fikum. Memang dulu agak susah membedakannya, teman. Kalau diperhatikan baik-baik itu mudah. Nah, sekarang ini tujuannya untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lam di sini lam ta'lil. Paham ya? Sebab Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia, apa sebabnya? Untuk apa? Untuk beribadah. Namun apakah semua orang beribadah? Tidak, karena lam ini lam hikmah syar'iyah. Tujuan sini ada tujuan yang sifatnya syar'iyah. Tidak semuanya apa? Tidak semuanya beribadah. Tapi kalau seandainya Allah Ta'ala mewujudkan semuanya beribadah, beriman, mampu nggak kira-kira? Mampu. Cuman nanti hikmah di balik itu semuanya, barakallahu fikum, hikmahnya kurang. Karena apa? Ada surga dan ada neraka. Coba kalau semuanya beriman semuanya, kemana arahnya? Ke surga. Jadi hikmah neraka kurang. Oleh karena itu memang Allah SWT takdirkan ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Paham ya? Barakallahu fikum. Allah SWT berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami mau, niscaya setiap orang itu akan berikan hidayahnya. Masuk Islam semuanya gitu. Kalau kami mau, kata Allah SWT. Walakin haqqal qaul minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tapi sudah benar ucapanku bahwasanya aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Dalam artian apa? Hikmah diciptakan surga dan neraka tadi itu. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan adalah sebagai rahmat, bentuk kasih yang terhadap alam semesta ini. Ini jangan sampai dibawa kepada makna-makna yang barakallahu fikum
Nah, sesuai dengan akal, karena ada yang menuduh Rasulullah itu belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin katanya. Terwujudkannya setelah Rasulullah meninggal. Paham ya? Buktinya tersebarnya agama Islam lebih banyak kan setelah Rasulullah meninggal katanya. Ketika Rasulullah masih hidup dulu, ya cuma sebatas itu aja kata mereka. Itu sangat keliru ya. Bertentangan berseberangan dengan ayat yang dohirnya memang menyeluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus engkau kecuali adalah sebagai bentuk rahmat kasih yang terhadap alam semesta ini. Jadi Rasulullah SAW ketika hidup atau meninggal tetap terwujudkan yang namanya rahmatan lil alamin. Paham ya? Tetap terwujudkan yang namanya apa? Rahmatan lil alamin. Karena kita semuanya, nah tentunya apa? Tidak akan sampai syariat itu kepada kita kecuali melalui siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dapat wahyu dari barakallahu fikum melalui dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Barakallahu fikum. Bisa-bisanya ada seorang dai mengatakan belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Justru kita-kita ini yang bisa mewujudkan. Nah, yang taklim banyak, pesertanya banyak katanya. Paham ya? Tapi ya dai pelawak. Paham ya? Dai pelawak yang katakan itu ya Allah musta'an, dan sudah ada bantahannya. Allah musta'an. Jadi mengatakan bahwasanya apa? Belum bisa mewujudkan rahmatan lil alamin sangat berbahaya sekali. Padahal nas dalilnya ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci atau maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan ini? Al-Qur'an. Termasuk salah satu nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Paham ya? Nah, maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an 'ala 'abdihi terhadap hambanya atau kepada hambanya yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyakuna lil 'alamin nadhira, agar sebagai peringatan atau agar memberikan sebagai peringatan kepada alam semesta ini. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai apa? Nah, barakallahu fikum, sebagai peringatan terhadap umatnya. Untuk memberikan peringatan dan juga kabar gembira, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan barakallahu fikum ke langit dunia atau Baitul Izzah duf'atan wahidah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Pada malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak terjadi pada 17 Ramadan. Paham ya? Ada yang mengatakan Al-Qur'an turun pada 17 Ramadan, itu kurang tepat. Paham ya? Nah, karena apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an duf'atan wahidah, sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Kemana? Ke Baitul Izzah, ke sama dunia. Adapun dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu secara bertahap, berangsur-angsur. Paham ya? Nah, berangsur-angsur sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan keadaan dan juga kondisi atau tempatnya. Sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita saksikan ada orang memperingati nuzul Quran 17 Ramadan, tepat enggak itu? Nah, karena Lailatul Qadar enggak terjadi 17 Ramadan. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu pun malam-malam ganjil. Nah, tapi apakah waktu itu saja atau sekarang juga masih ada? Nah, barakallahu fikum, pendapat yang sahih hingga nanti hari kiamat. Malam Lailatul Qadar itu ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh memikirkan dengan akal kita, masa sih. Nah, misalnya dalilnya nas dan jelas. Paham ya? Dalil nas dan jelas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu masih ada. Rasulullah mengatakan iltamisuha fi ashr awakhir. Naam, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Paham ya? Naam, itu pun diriwayatkan lagi dalam riwayat yang lain bahwasanya apa? Pada malam-malam ganjil. Pada malam ganjil. Naam, barakallahu fikum. Bisa malam 23, bisa malam 21, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Yang dirajakan lagi malam-malam ganjil itu malam 27. Itu pun tidak bisa kita pastikan secara langsung kecuali dengan tanda-tanda. Karena ada tanda-tandanya. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang rajih, yang dikuatkan seringnya terjadi pada malam 27. Tapi terkadang bisa malam yang lainnya, intinya malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa kama sabata fi sihah min ghairi wajhin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma faddalahu Allah bihi 'ala al-anbiya, dan sebagaimana yang telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih min ghairi wajhin, dalam artian berbagai macam bentuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berbagai macam lafadznya, annahu qala, wasanya Rasulullah mengatakan fi ma faddalahu Allah,
terhadap perkara yang memang Allah Taala berikan keutamaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lainnya. Jadi Rasulullah diberikan keutamaan tersendiri. U'titu khamsan, nam lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumku. Di antaranya apa? Ini. Wa bu'itsu ilan nasi kafah ini. Nah, paham ya? Di antaranya juga apa? Dihalalkannya ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta apa? Anda juga punya harta ini. Harta ghanimah itu harta apa? Ali? Antum punya harta enggak antum? Punya harta antum? Ghanimah berarti? Bentar dulu, yang lain bentar dulu. Ghanimah itu apa? Ada tambahannya. Harta rampasan perang. Enggak sembarang harta. Kalau harta gitu ya kita semuanya harta, tapi bukan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kita misalkan berperang melawan orang kufar, mereka kalah, nah harta-harta yang tinggalkan itu namanya ghanimah. Nah, termasuk kekhususan Rasulullah yang diberikan itu adalah apa? Dihalalkannya ghanimah pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bagikan adalah pemimpinnya. Nah, seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, karena harta ghanimah itu enggak sembarangan. Dulu syariat sebelum syariat Rasulullah dulu, nah yang namanya ghanimah itu ketika orang berperang kemudian menang dapat ghanimah itu dikumpulkan di sebuah tempat. Nah, barakallahu fikum, nanti datang api dari langit. Datang api dari langit, api tersebut memakan ghanimah tersebut. Habis semuanya. Paham ya? Nanti kalau apinya enggak mau makan berarti ada yang nyuri. Itu kisahnya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang dinukilkan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah SAW termasuk kekhususannya atau termasuk keutamaan yang diberikan pada beliau adalah dihalalkannya apa? Naam ghanimah. Barakallahu fikum. Wa li al naam maghanim. Barakallahu fikum, dihalalkan bagi kami naam ghanimah. Paham ya? Harta rampasan perang. Sekarang untuk antum pertanyaannya. Kalau kita mau menyerbu nih kaum muslimin ya, perang nyerbu orang kufar. Tapi belum diserbu mereka sudah lari duluan. Kampung ini tinggal, mobil tinggal, motor tinggal, semuanya harta emas ditinggal semuanya. Itu harta itu semuanya apa namanya? Lain. Ada penamaan tersendiri nanti. Kalau ghanimah itu perang dulu. Perang, menang, nah itu harta-hartanya yang dihasilkan namanya ghanimah. Tapi kalau kita baru ngasih ultimatum, nanti sore kita serang, kedengaran sampai mereka udah lari duluan, pergi semuanya. Satu kampung ditinggal itu. Avansanya tinggal semuanya. Atau istilahnya hartanya tinggal itulah hartanya. Hartanya tinggal itu semuanya. Nah, itu harta yang ditinggal lari oleh musuh tadi itu tanpa peperangan namanya apa? Ingat enggak antum? Antum? Apa? Fai'un. Namanya fai' ya. Fai'un. Fai' itu adalah harta ya barakallahu fikum, harta benda yang ditinggal oleh musuh tanpa ada peperangan. Paham ya? Terjadi kadang peperangan terjadi seperti itu. Nah, mengasih ultimatum, kedengaran sampai mereka, nah mereka sudah ketakutan duluan lari, enggak sempat bawa hartanya. Nah, hartanya namanya fai'. Itu juga dibagikan nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum, kemudian harta yang didapatkan karena nah barakallahu satu lawan satu. Misalkan kita ngejar musuh. Nah, musuh kita kejar, kita bunuh. Ternyata musuhnya itu bawa 1 kilo emas, 1 kilogram emas musuhnya itu. Namanya harta yang dia bawa itu tadi, kan kita bunuh orangnya. Hartanya itu apa namanya? Itu milik apa? Milik yang bunuh ya ini. Ini enggak dikembalikan ke jumlah ghanimah tadi enggak. Ini harta milik ini karena dia ngejar sendiri, bunuh sendiri itu loh. Apa namanya? Ingat enggak? Apa namanya? Namanya salabun. Namanya salabun. Kadang ada seperti itu mungkin kejadian ya, ngejar ini musuhnya lari nih, kejar sendirian. Kita bunuh, ternyata di kantongnya ada 1 kilogram emas. Contoh aja ini ya. Ternyata emas itu bagaimana? Kita kasihkan, dikumpulkan bersama ghanimah ataukah milik sendiri? Sebutkan dalam hadis itu bahwasanya barang siapa yang seorang itu membunuh, nah dia sendiri membunuh musuhnya, maka dia mendapatkan salabnya. Nah, salab maksudnya harta yang ditinggalkan atau harta yang dibawa oleh musuh tadi itu. Nah, ya bisa dibagi. Oh ya. Ya itu perkara tergantung keridaannya, yang jelas yang bunuh itu dapat itu loh. Tanpa harus nunggu amirnya itu istilahnya.
Paham ya? Kalau ghanimah harus dibagi dulu. Kalau ghanimah belum dibagikan kok disedekahkan enggak diterima sedekahnya. Rasulullah mengatakan la salata bi ghairi tuhurin wala sadaqata min ghululin. Wala sadaqata min ghululin. Tidak ada salat yang diterima tanpa taharah dan tidak ada sedekah yang diterima dari harta ghulul. Ghulul itu harta ghanimah, rampasan perang yang dia curi untuk sedekah sebelum dibagikan. Nah, barakallahu fikum. Dikit lagi. Naam, Rasulullah menyatakan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dahulu nabi itu diutus kepada kaum secara khusus dan aku diutus untuk seluruh manusia secara menyeluruh. Paham ya? Nah, menunjukkan bahasanya utusan Rasulullah ini atau kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh seluruh dunia. Nah, barakallahu fikum. Fada'watul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibad. Maka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup pada seluruh hamba-hamba. Laisa li ahadin al-khuruj an mutaba'atihi wa ta'atihi. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk keluar dari mengikuti Rasulullah dan juga mentaatinya. Wala istighna an risalatih, dan tidak boleh juga merasa tidak butuh dari risalahnya. Amma risalatul mursalin qablah, adapun kerasulan para rasul sebelumnya fahiya khassatun ila qaumihim, khusus kepada kaumnya mereka saja. Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Musa pada kaumnya, Nabi Isa pada kaumnya, khusus. Tapi Nabi Muhammad SAW menyeluruh untuk semuanya. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu, nah barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah terdengar atau tidaklah ada seorang yang mendengar dari kalangan umatku, tidak Yahudi, tidak Nasrani, mendengar apa? Mendengar kenabianku, risalah yang kau bawa ini, kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengikuti syariatku, tidak mengikuti agamaku, tidak maksudnya beragama Islam, niscaya mereka atau melainkan mereka termasuk penduduk api neraka. Jadi mau tidak mau harus kembali dan menganut agama Islam tersebut. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa Musa alaihissalam lam yub'ats ilal Khadir alaihissalam, ya kan? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir. Khadir nabi tersendiri, Musa nabi tersendiri. Wala aujaballahu 'alal Khadir mutaba'atahu wa ta'atah. Dan Allah Ta'ala tidak mewajibkan kepada Nabi Khadir untuk mengikuti Nabi Musa dan mentaatinya. Enggak wajibkan karena sama-sama nabi sendiri. Nah, bal qad sabata bis sahihain, dan sungguh telah datang dalam sahihain Bukhari Muslim, anal Khadira qala li Musa, Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah alamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin min ilmillah alamakahullah la a'lamuhu. Nabi Khadir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala ajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya. Paham ya? Dan engkau di atas ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Jadi masing-masing memiliki ilmu tersendiri. Paham ya? Naam. Fadalla hadzal hadis, maka hadis ini menunjukkan ala anal Khadir nabiyyun yuha ilaih. Berarti menunjukkan bahwasanya Khadir itu adalah nabi yang diberikan wahyu kepadanya. Kama ikhtarahu katsirun min ahli ilm, sebagaimana ini dipilih, pendapat ini dipilih oleh kebanyakan atau mayoritas ahli ilm. Wa qarrarahu ghairu wahidin minal muhaqqiqin, dan telah ditetapkan lebih dari satu orang dari kalangan muhaqqiqin. Nah, barakallahu fikum, ahli tarjih atau ahli tahqiq. Nah, wa yadullu, atau para peneliti istilahnya, teliti dicek ternyata mereka barakallahu fikum menguatkan pendapat ini bahwasanya Khadir itulah nabi. Nah, wa yadullu lidzalika zahirul Quran, dan yang menunjukkan akan hal tersebut adalah zahir Al-Qur'an dalam surat apa? Al-Kahfi. Bisa dilihat sendiri ya kisahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Fatabayyana anna al-Khadira la yalzamuhu tiba'u syari'ati Musa alaihi wassalam. Maka nampaklah di sini bahwasanya Nabi Khadir tidak harus bagi dia mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Fal ihtijaju bihi ala jawazil khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam batilun dhahirul butlan. Maka berhujjah, berdalilkan dengan pembolehan barakallahu fikum dengan dalil tersebut tentang bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah barakallahu fikum adalah pendalilan yang batil, yang benar-benar batil. Paham ya? Nampak sekali kebatilannya. Allahul musta'an. Jadi khulasahnya barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi tersendiri, Nabi Khadir juga nabi tersendiri, masing-masing Allah Ta'ala berikan wahyu dengan
nah barakallahu fikum sendiri-sendiri. Nabi Musa tidak wajib mengikuti syariat Nabi Khadir dan Nabi Khadir tidak nah barakallahu fikum diharuskan mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Adapun kita semuanya dan kalian dan semua manusia nah barakallahu fikum diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena jauh kedudukan kalian. Kalian bukan nabi, bukan pula sahabat. Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Na'am barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.